Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih, selamat menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan senang bertemu kembali dengan teman-teman, dengan para pendengar setia Dialektika malam ini. Dan malam ini kita mencoba sebenarnya untuk menjelaskan satu tema podcast yang menarik. Dan ini sebenarnya saya peroleh tadi siang, begitu saya menemukan satu video atau pidato dari Bapak Hasim Joyokusumo, adik dari Presiden kita sekarang, Prabowo Subianto, ketika dia menyampaikan satu pidato yang menurut saya sangat menarik sebenarnya. Yang disampaikan ini sudah cukup lama. Dia menyampaikan itu pada satu pidato di Makassar pada bulan Februari 2024 lalu. Tapi tema yang dibicarakan itu sebenarnya sangat menarik dan saya pikir itu sangat menantang menjadi bahan pemikiran tidak untuk semua rakyat Indonesia, karena ini sepertinya menjadi pemikiran penting bagi kita semua dan pengalaman yang dikemukakan oleh Bapak Hasim Joyokusumo ini mungkin dialami oleh banyak sekali masyarakat Indonesia. Teman-teman sekalian, jadi saya mencoba untuk membuat tema dari apa yang dikemukakan itu dalam satu bentuk yang sebenarnya juga menjadi bahan pertimbangan. Apakah memang ada misalnya pemimpin yang sifatnya ciri-cirinya psikopat yang terjadi atau pernah paling tidak sedikit kita alami di Indonesia ini. Teman-teman sekalian, sebelum kita mulai memberikan penjelasan lebih luas tentang tema itu, ada baiknya kita kembali ulang tema yang tadi saya sampaikan adalah pidato dari Pak Hasim Joyokusumo itu. Kalau orang baik tidak mau masuk ke ranah politik yang betul kotor, berdosa, jahat, penuh dengan korupsi. Saya selama 15 tahun di bidang politik ditipu terus-menerus. Dibohongi terus-menerus. Saya pribadi, apalagi kakak saya. Saya bersaksi. Orang terhormat, tidak beretika, menipu dan berbohong terus. Saya alami A1. Ini bukan katanya, kata Hasim. Teman-teman sekalian, itu adalah sebenarnya pidato dari beliau, Hasim Joyokusumo. Tadi saya katakan, beliau itu adalah adik dari Prabowo Subianto, dan dalam kesempatan pidatonya di Makassar itu adalah satu tema yang sangat menarik. Teman-teman sekalian, jadi beliau menjelaskan sebagai salah seorang pebisnis, filantropi, ini maksudnya adalah seorang yang suka membantu masyarakat, membantu fakir miskin, dan seorang politisi yang mengalami sebenarnya pengalaman yang menurut kita pengalaman yang sebenarnya tidak wajar dialami beliau. Tapi beliau mengungkapkan itu dengan sangat jelas dan kemudian itu menarik pemikiran saya. Begitu saya tadi menemukan itu tadi pagi tentang pengalaman beliau dan kemudian sepertinya memang ini pengalaman yang bukan hanya dialami oleh Hasim Joyokusumo, tetapi justru juga dikatakan sebelumnya juga dialami oleh Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu sebenarnya ini menjadi permasalahan yang menurut saya sangat penting menjadi bahan pemikiran kita. Dan untuk lebih menjelaskan tentang ciri-ciri yang dikatakan tadi, suka berbohong terus, menipu, dan kemudian berbagai macam ciri-ciri lainnya dikemukakan itu sebenarnya itu sangat berkaitan dengan ciri yang di dalam psikologi itu disebut sebagai ciri seorang psikopat. Teman-teman sekalian, Hasim berbicara ya bagaimana misalnya ia terjun ke politik
dan kemudian dia mengalami hal-hal yang seperti dikemukakan tadi dan juga dialami oleh Presiden Prabowo sebelum dia menjadi presiden dan selama dia menjadi salah seorang tokoh penting dan pemimpin partai yang sekarang menjadi partai besar, dan kemudian justru dalam pemilihan yang lalu beliau terpilih menjadi seorang presiden. Teman-teman sekalian, jadi saya memasuki ya katanya dunia politik karena diri saya frustrasi. Beliau mengatakan dia dapat dari orang-orang tuanya sebagai seorang profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Teman-teman sekalian, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo itu memang seorang guru besar, profesor yang sangat terkenal, dan kemudian dia alumni dari Universitas Erasmus. Dan di Universitas Erasmus ada ruang yang disebut atau diberi nama ruang Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Teman-teman sekalian, jadi Erasmus merasa terhormat juga dengan hadirnya ya Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo menjadi pendiri program atau Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Dan saya memang melihat itu dengan jelas ketika saya misalnya melakukan satu riset disertasi di Erasmus University itu. Teman-teman sekalian, jadi sebenarnya pengalaman dari apa yang dikemukakan oleh Hasyim itu adalah satu pengalaman yang perlu kita pikirkan. Teman-teman sekalian, dari pengalaman itu sebenarnya saya mencoba untuk menelusuri berbagai macam buku dalam psikologi, terutama sekali yang bicara misalnya tentang permasalahan psikopat. Karena menurut saya, ciri-ciri yang dikatakan tadi misalnya seseorang tidak memiliki empati, suka berbohong, mementingkan kepentingan diri atau keluarga sendiri, dan selanjutnya itu adalah satu contoh yang memang terdapat pada contoh-contoh yang kita sebut sebagai seorang psikopat. Dan di dalam sejarah sebenarnya kita kenal ada beberapa contoh psikopat yang sangat terkenal seperti ya pemimpin Jerman ya, yaitu Hitler, dan kemudian juga misalnya Mussolini. Teman-teman sekalian, kita tidak menjelaskan itu lebih dulu, tapi kita mencoba untuk bisa memukakan tentang beberapa tokoh yang saya kemukakan tadi, yang menjelaskan tentang permasalahan psikopat dalam psikologi. Dan teman-teman sekalian, saya akan memberikan beberapa tokoh terkenal di dunia ini tentang ya pemikiran atau psikolog yang menjelaskan tentang masalah yang kita sebut tadi tentang psikopat itu. Yang pertama adalah Robert Hare. Robert Hare ini adalah psikolog Kanada. Ia dikenal karena karyanya dalam bidang psikopati atau psikopat, dan bukunya yang terkenal adalah Adult Conscience, The Starving of War, and Psychopath Among Us. Jadi dia mengatakan bahwa ya ada permasalahan psikopat yang berkembang sebenarnya di sekitar kita. Buku ini terbit pada tahun 1993, dan ini sebenarnya satu tema yang banyak sekali menjadi perhatian juga tentang pembahasan psikopat di seluruh dunia. Teman-teman sekalian, jadi ketika dia menjelaskan tentang permasalahan psikopat ini, ya, dan kemudian tadi kita katakan juga misalnya dia menulis satu buku yang terkenal pada tahun 2006, dan buku-buku ini yang tadi saya katakan saya coba untuk telusuri yang digunakan untuk mendiagnosis psikopat itu. Jadi Hare ini menyatakan bahwa psikopat sering sekali sebenarnya melakukan tindakan yang tidak manusiawi karena tidak memiliki rasa empati, tidak memiliki rasa kasih sayang, perhatian pada orang lain, atau tidak memiliki kepekaan moral. Jadi abai sekali tentang misalnya bagaimana hubungan antara sesama manusia, apalagi misalnya salah seorang pemimpin atau sebagai pemimpin, atau juga misalnya bukan hanya pemimpin negara atau juga politisi, tetapi pemimpin dan masyarakat biasa yang memang tidak memiliki sebenarnya empati dan perasaan atau kepekaan moral yang tinggi. Teman-teman sekalian, selanjutnya dia mengatakan bahwa ya lebih banyak pada psikopat itu upaya untuk sebenarnya memenuhi kepentingan atau keinginan pribadi.
dan ambisi pribadi merupakan ya satu hal yang tanpa dipertimbangkan olehnya bagaimana dampak itu pada sosial atau permasalahan sosial terhadap orang lain. Yang paling penting dia hanya mencoba untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri. Teman-teman, tentu ini sangat berbahaya. Kalau misalnya memang salah seorang yang menjadi psikopat itu adalah seorang pemimpin, apalagi pemimpin negara, dan kemudian pemimpin negara itu hanya lebih mementingkan kepentingan diri sendiri atau keluarganya tanpa memikirkan kepentingan orang lain atau masyarakat. Yang kedua yang saya ambil ya pemikirannya adalah dari Philip Zimbardo. Dia adalah seorang psikolog yang terkenal yang membahas juga tentang permasalahan psikopat dalam konteks perilaku manusia. Salah satu bukunya yang terkenal itu adalah yang judulnya adalah The Deceiver Effect, Understanding How Good People Can Evil. Buku ini ya diterbitkan oleh Random House dan terbit pada tahun 2007, teman-teman sekalian. Kalau tadi saya katakan buku yang pertama itu diterbitkan pada tahun 2006, yang kedua ini yang diterbitkan itu adalah buku tahun 2007. Jadi sangat relatif baru. Dan teman-teman sekalian, Philip Zimbardo ini mengatakan hasil penelitiannya itu menunjukkan bagaimana seseorang atau individu yang memiliki kecenderungan psikopat atau gangguan pribadian yang bisa terlibat dalam perilaku yang tidak etis, suka berbohong, melakukan kekerasan dalam situasi tertentu. Teman-teman sekalian, banyak sekali misalnya tindakan-tindakan dalam pengertian kekerasan di sini bukan hanya kekerasan fisik, tetapi kekerasan dalam bentuk misalnya bagaimana misalnya kekerasan the mood soft. Dan teman-teman sekalian, kekerasan yang dimaksud di sini kekerasan yang tidak fisik itu misalnya bisa kekerasan dalam bentuk bagaimana misalnya pelanggaran hak-asasi, pelanggaran misalnya demokrasi, pelanggaran misalnya hukum dan perlakuan yang lain yang sebenarnya memang tidak terlihat secara jelas bentuk kekerasan itu, tetapi misalnya kekerasan yang sebenarnya yang bisa memberikan pengaruh yang sangat luas. Teman-teman sekalian, dalam eksperimennya dan dalam penelitiannya ia menemukan bahwa kekuasaan dan apa yang dia sebut sebagai dehumanisasi dapat membuat seseorang bertindak dengan cara yang tidak manusiawi. Kita bisa bayangkan kalau misalnya seorang ya pemimpin, apalagi kepala negara misalnya melakukan satu tindakan yang tidak manusiawi, tidak memikirkan tentang hak asasi orang lain, tidak memikirkan kepentingan masyarakat, hanya lebih mementingkan kepentingan pribadi atau keluarganya, kelompoknya, bahkan itu menjadi suatu masalah besar dan itu menunjukkan ya sebenarnya tanda-tanda psikopat yang kita atau yang dikemukakan oleh Zimbardo. Yang ketiga adalah ya tulisan dari Mary Tarrant Thompson. Dia membuat satu atau menulis buku The Psychopath, A True Story. Dari ini teman-teman sekalian, ini juga buku baru ya. Sebelumnya setelah saya baca sebenarnya dia nama yang dia sebut sebagai Mary Tarrant Thompson ini ya sebelumnya namanya tidak itu, tapi kemudian berubah. Dan di dalam bukunya ini dia, saya katakan tadi buku yang terbit pada 2014 ini, dia membahas tentang ciri-ciri psikopat. Dan dia pembahasannya dari sudut pandang narasi yang real, dari hasil yang dia lakukan melalui penelitian. Dan kemudian dia mengeksplorasi karakteristik dari perilaku psikopat itu, serta dampaknya terhadap orang-orang di sekitar mereka. Teman-teman sekalian, jadi kalau kita lihat misalnya apa yang dilakukan oleh penulis ini, dia sebenarnya menjelaskan tentang bukan hanya psikopat yang dilakukan misalnya oleh para politisi atau pemimpin, tetapi juga pada masyarakat. Karena dia mengatakan sebenarnya psikopat itu bisa saja terjadi pada masyarakat umum, tetapi juga ciri-cirinya tetap sama. Teman-teman sekalian, jadi psikopat tidak hanya ada pada lingkungan kriminal, tidak hanya ada misalnya pada lingkungan para pemimpin, politisi, tapi juga bisa di lingkungan lain. Teman-teman sekalian,
Jadi dia mengatakan bahwa psikopat itu tidak memiliki empati. Sama juga dikemukakan pada bagian atas. Dan mereka misalnya tidak memiliki rasa kepedulian pada orang lain. Kemudian bersifat manipulatif. Teman-teman sekalian, bohong, manipulasi, itu salah satu ciri yang sangat kuat sebenarnya pada pemimpin atau pada orang-orang yang memiliki ya ciri atau sifat psikopat itu. Kemudian mengeksploitasi orang lain demi kepentingan pribadinya. Lalu dikatakan juga oleh yang bersangkutan adalah orang yang lihai menyembunyikan niatnya. Teman-teman sekalian, kita bisa lihat misalnya bagaimana seorang ya pemimpin yang mengatakan, oh itu bukan dari saya, tanyakan aja itu bukan wewenang saya, tanyakan aja misalnya pada pejabat itu. Teman-teman sekalian, jadi kepintaran untuk bisa melakukan ya menyembunyikan kepentingan sendirinya walaupun misalnya dia mempergunakan para pejabat atau orang lain untuk melakukan itu, tetapi dia tidak mungkin juga akan mengungkapkan itu secara jelas karena sifatnya selalu berupaya untuk menyembunyikan niat yang dilakukannya. Marlowe itu menyatakan ya sikap kita harus hati-hati berupaya untuk melindungi diri dari kelicikan psikopat yang tindakannya benar-benar tidak manusiawi. Teman-teman sekalian, ini kita bisa lihat dari 3 tokoh. Sebenarnya saya ada beberapa, tapi saya coba hanya membuat ya rangkuman dari 4 pemikir tentang psikopat, dan itu adalah pemikir-pemikir dari berbagai negara. Ya, dan yang terakhir kalau tidak salah ini adalah Andrzej Lobachevsky ini. Dia menulis buku juga ya tentang political phenomenology, dan ini terbit pada tahun 2006. Teman-teman sekalian, dari 4 buku ini semuanya di atas 2006. Teman-teman sekalian, jadi Lobachevsky ini mengatakan atau membahas bagaimana psikopat dapat mempengaruhi sistem sosial, sistem politik. Teman-teman sekalian, ini sudah terlihat bahwa penelitian yang dilakukan dan pembahasan yang diberikan oleh Andrew ini lebih sebenarnya ya dilakukan para pemimpin, pejabat, dan politisi. Selanjutnya ya Andrew ini menyatakan ia mengamati bahwa psikopat di dalam posisi kekuasaan sering sekali terlibat dalam tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Teman-teman sekalian, ya ada banyak sekali korban ya kekerasan yang meninggal tetapi tidak pernah diproses. Banyak selagi misalnya apa yang terjadi misalnya penipuan, kebohongan, korupsi juga dibiarkan begitu saja. Makalah sering digunakan sebagai upaya untuk melindungi diri. Teman-teman sekalian, seperti penindasan atau kekerasan massal dengan alasan mereka tidak merasakan atau mengerti dampak dari tindakan mereka itu terhadap orang lain. Jadi jelas-jelas sebenarnya apa yang dikemukakan oleh keempat ya para psikolog terkenal ini adalah para psikolog yang terkenal, yang banyak yang mempengaruhi atau paling tidak menjadi ya referensi pemikiran mereka itu untuk psikolog atau psikologi. Teman-teman sekalian, jadi tadi saya katakan bahwa ya ada 4 profesor psikolog yang saya kemukakan dan saya mencoba merangkum dari keempat buku tersebut dalam lingkup yang tidak terlalu luas, tapi saya mencoba memberi rangkuman seperti berikut. Teman-teman sekalian, dalam psikologi sebenarnya psikopat itu salah satu, ya katakan misalnya penyakit psikologis mental yang sangat berbahaya. Psikolog itu suka melakukan penipuan, melakukan pembohongan. Dalam konteks politik kotor biasanya memiliki sejumlah ciri dan karakteristik yang dapat dilihat dari pola perilaku mereka. Teman-teman sekalian, berikut ada beberapa ciri umum yang terdapat pada psikopat itu. Yang pertama adalah memanipulasi dan membingungkan. Teman-teman sekalian, pejabat tinggi, politisi yang kotor sering menggunakan manipulasi untuk ya kepentingan dirinya, dan dia membingungkan orang lain dan mengubah persepsi mereka
Jadi hal-hal yang dianggap sebenarnya dalam peraturan, dalam undangan, atau misalnya dalam masyarakat tidak melanggar, ada suatu tindakan yang melanggar, itu dikemukakan seperti suatu tindakan yang biasa. Mereka mungkin menyampaikan informasi ya setengah benar atau menggunakan retorika yang ambigu untuk membuat orang meragukan kenyataan yang sesungguhnya. Yang kedua adalah ya para psikopat itu kehilangan empati, tidak memiliki perasaan. Bagaimana kalau misalnya orang lain diperlakukan tidak adil? Bagaimana misalnya orang lain misalnya dilakukan atau dikhianati, dibohongi dan seterusnya? Tapi mereka sering sekali menunjukkan kurangnya empati terhadap penderitaan orang lain. Lebih-lebih memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri. Bahkan jika itu merugikan orang lain, mereka menganggap itu hal yang biasa saja. Teman-teman sekalian, yang ketiga adalah keterampilan sosial yang berlebihan. Jadi biasanya memang mereka pintar sekali melakukan pendekatan pada orang lain. Ya, atau paling tidak misalnya menggunakan tangan atau pemikiran orang lain untuk bisa mendukung apa yang dia kemukakan. Jadi dia berada di lingkungan ya orang-orang yang biasa yang bisa juga ya membantu keinginannya sesuai dengan apa yang diharapkan dan itu digunakan untuk bisa membantu terciptanya harapan-harapan atau keinginan yang diinginkan. Para pemimpin atau politisi ini cenderung sekali sangat pandai dalam berkomunikasi dan menggunakan bahasa yang meyakinkan. Mereka tahu bagaimana menyesuaikan pesan mereka untuk menarik perhatian atau merayu para audiens, meskipun sebenarnya apa yang mereka kemukakan itu, katakan itu tidak benar. Teman-teman sekalian, tadi kita katakan kan sebenarnya memang cirinya adalah suka berbohong. Berbohong terus seperti apa yang dikemukakan tadi oleh Hashim Joyo Hadikusumo. Yang keempat adalah kepentingan diri yang tinggi. Teman-teman sekalian, ini juga sangat menjorok. Kepentingan diri yang tinggi ini, mereka sering sekali berfokus pada tujuan pribadi atau kekuasaan mereka sendiri tanpa memikirkan orang lain, tanpa memikirkan kepentingan negara. Dengan sedikitnya atau juga tanpa perhatian sama sekali terhadap dampak dari tindakan yang mereka lakukan itu terhadap orang lain atau terhadap masyarakat secara luas. Yang kelima adalah kecenderungan untuk menyalahgunakan orang lain. Jadi tidak pernah merasa bersalah. Jadi nanti berupaya misalnya apa yang dilakukan sebenarnya adalah tindakannya, kemudian dicari-cari alasan lain, dan kemudian cenderung untuk menjebak dan memukakan kebohongan atau memanipulasi apa yang sesungguhnya terjadi itu. Dan kemudian mereka cenderung untuk menyalahkan orang lain atau situasi yang luar, yang tujuannya sebenarnya untuk mengalihkan perhatian dan tindakan atau dari tindakan-tindakan mereka sendiri. Yang keenam adalah kebohongan yang terus berulang. Ya, tadi ini juga dikemukakan oleh Pak Hashim Joyo Hadikusumo, dan sering sekali politisi yang sifatnya kotor membentuk kebiasaan berbohong bahkan tentang hal-hal yang kecil sekalipun yang bertujuan untuk menutupi kebohongan yang lebih besar atau membangun citra tertentu. Yang ketujuh adalah narsisme dan kepercayaan diri yang berlebihan. Narsisme itu adalah satu citra diri yang merasa misalnya hebat dan menginginkan apa yang dilakukan, yang diinginkannya itu bisa tercapai dan dianggap itu adalah sesuatu hal yang baik, dan kepercayaan diri yang berlebihan. Para psikopat biasanya sering sekali menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi dan merasa superior terhadap orang lain. Jadi dia merasa bisa mengatur semua. Teman-teman sekalian, dia bisa mengatur lembaga-lembaga tinggi negara yang sebenarnya memiliki kekuasaan hak tertentu yang tidak mestinya bisa dialihkan atau ini orang lain oleh dikuasa orang lain. Tapi bagi mereka itu hal yang sangat biasa.
Teman-teman sekalian, narsisme ini mendorong mereka untuk percaya bahwa mereka tidak akan pernah terungkap kesalahan atau akan dihukum, atau juga tindakan-tindakan mereka itu dianggap hal yang bisa tetap misalnya tidak menimbulkan mereka pada bahaya-bahaya tertentu atau hukuman tertentu. Teman-teman sekalian, ini hal yang sangat penting sebenarnya kita pikirkan. Apakah memang orang atau pemimpin yang melakukan kesalahan yang sangat luar biasa terhadap negara, terhadap masyarakat itu bisa dibiarkan tenang saja, apalagi misalnya setelah berkuasa pun masih tetap saja ikut campur tangan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Dan ini sebenarnya hal-hal yang mesti kita pikirkan supaya negara bisa lebih misalnya kalau ada pemimpin yang seperti itu, jangan sampai terus-terusan merusak masyarakat dan negara. Yang kedelapan adalah ciri psikopat yang lain. Dalam beberapa kasus misalnya seperti politisi kotor mungkin menunjukkan ciri-ciri psikopat seperti kurangnya rasa bersalah atau tidak ada penyesalan alias tindakan-tindakan yang merugikan yang mereka lakukan itu dianggap hal yang biasa. Berikutnya sering melakukan manipulasi yang penuh perhitungan terhadap seorang orang lain untuk mencapai tujuan pribadi tersebut dan tanpa merasa mereka misalnya bersalah. Secara keseluruhan sebenarnya politisi, pemimpin atau orang-orang yang memiliki sifat psikopat itu cenderung menggunakan berbagai taktik yang psikologis untuk mempengaruhi, mengelabui, dan memanipulasi orang demi keuntungan pribadi dengan sedikit atau tanpa rasa tanggung jawab atas dampak sosial yang ditimbulkan dari tindakan mereka. Teman-teman sekalian, jadi kita sudah membicarakan sebenarnya tentang ciri-ciri dari psikopat itu. Dan sekarang yang jadi permasalahan di lingkungan kita adalah apakah memang ada di lingkungan kita atau misalnya pemimpin atau bekas pemimpin atau politisi di lingkungan kita yang benar-benar misalnya kita lihat memiliki ciri-ciri psikopat itu. Teman-teman sekalian, kalau secara umum dalam sejarah tadi saya kemukakan bagaimana misalnya dampak seorang pemimpin yang psikopat yang memang memiliki pengaruh yang sangat luar biasa, dampak yang sangat luar biasa pada negara. Seperti tadi saya kemukakan misalnya bagaimana pemimpin Jerman Hitler yang sifatnya sangat luar biasa sampai misalnya menimbulkan korban yang jutaan yang dilakukan misalnya oleh apa yang dilakukan pemimpin itu yang disebut dengan Holocaust, dan juga misalnya meninggalnya banyak sekali korban pada Perang Dunia Kedua. Juga ada Stalin, dan sering juga contoh ketiga disebut misalnya Saddam Hussein, dan itu sering juga dikatakan sebagai salah satu contoh di dalam sejarah sebagai seorang pemimpin yang psikopat. Mudah-mudahan tidak ada, paling tidak untuk selanjutnya, ada terjadi para pemimpin atau misalnya psikopat yang ada di lingkungan kita. Mudah-mudahan itu bisa menyelamatkan negara untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada video, ada podcast yang ringkas ini. Dan ini khusus sebenarnya membicarakan tentang permasalahan psikopat. Dan psikopat itu sebenarnya adalah satu masalah yang berbahaya ketika misalnya ada pada diri seorang pemimpin atau politisi, bahkan juga misalnya pada masyarakat biasa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.